Sore Bang. Bentar Bang. Agenda hari ini apa Bang? Hari ini saya mau melaporkan kuasa hukum dari Novi, tapi saya konseling dulu. Konseling dulu seperti apa nanti, apakah deliknya masuk atau tidak. Kalau masuk saya langsung teruskan dengan pengaduan, tapi kalau kurang berkas nanti saya laporkan lagi. Kalian bawa Kenapa Bang? Alasannya karena ada dugaan pencurian data pribadi saya ya di dalam proses laporan saya terhadap akun Pratiwi Novi ya, yang menyoal masalah surat kuasa saya, kuasa lisan dari Novi Pratiwi Novianti ya, yang berkaitan dengan Agus Salim. Jadi hari ini saya ingin konsultasi dulu dengan pihak penyidik. Saya sudah telepon pihak-pihak kolega saya dan saya diarahkan untuk ke sini. Nanti seperti apa di dalam saya laporkan lagi. sekalian bawa barang bukti ya. Hari ini kuasa hukum Novi aja Pak sama Novinya Bang? Novi udah kemarin saya Udah laporkan. di Polres Tangsel kemarin ya Bang? Ya, hari ini untuk kuasa hukumnya. Setelah itu besok untuk Novi lagi ya, dengan pihak-pihak lain ya, terkait dengan perlindungan anak. Lalu besok juga kami akan melayangkan surat keberatan atas perdamaian di Kemensos ya. Jadi kami tidak menginginkan perdamaian terlebih dahulu karena proses pidananya harus lanjut, karena ada dugaan money laundry di Yayasan Novi ya, yang juga disampaikan juga oleh beberapa pihak termasuk PPATK ya, menduga ada pencucian uang. Ada juga human trafficking, penjualan manusia atau perdagangan manusia di situ, dugaan ya. Jadi kita harus bongkar ini. Karena ini tugas besar kita sebagai anak bangsa, dan ini bagian daripada kita mendukung program Pak Prabowo untuk bersih-bersih dari korupsi, dari pencucian uang dan nepotisme dan lain-lainnya. Oh, Abang juga mempertanyakan yang ngapain Mensos ini ngurusin soal... Iya, saya bertanya, kok masalah remeh-temeh begini sampai menteri turun, ada apa? Jangan-jangan Yayasan Novi ini jadi sarangnya pencucian uang gitu. Kok sampai menteri turun? Sebenarnya kan masalah ini selesai hanya dengan Dinsos gitu, Dinsos Kota Tangerang. Tapi kenapa sampai menteri ini mau capek-capek mendamaikan? Korelasinya apa gitu? Oke, ini edukasi, tapi jangan seperti ini caranya gitu. Karena kan banyak pihak juga yang masih berlomba-lomba untuk mencari keadilan, gitu, untuk mencari kepastian hukum di sini. Jadi inilah yang menjadikan kami ini keberatan, sehingga saya akan melayangkan surat keberatan atas laporan atas proses perdamaian tersebut itu. Dan jika Mensos masih menjalankan itu, maka kami akan gugat Mensos. Berarti Mensos tidak mengikuti perintah Pak Prabowo untuk bersih-bersih. Harusnya Mensos ketika ada ketika ada pernyataan masyarakat yang mencurigai satu rekening karena adanya dugaan pencucian uang, harus kooperatif. Mensos itu harus kerjasama dengan polisian dan kejaksaan. Olah itu PPATK dipanggil, ikut sertakan PPATK. Ini baru benar mendukung program pemerintah untuk bersih-bersih dari korupsi. Kalau ini ada dugaan korupsi ditutupi begini dengan perdamaian lalu kasusnya tutup, besok bagaimana? Gitu loh. Karena ini kan saya menduga ya, ada proses yang ilegal di sini. Dan yang kedua, saya menyayangkan pihak Novi Pratiwi Novianti. Ya. Dia diduga mengeksploitasi anak kecil dengan memajang foto, video yang menarasikan bahwa ini anak orang gila. Ya kan? Ini anak orang gila, anak orang yang sedang gangguan jiwa, yang diobati dalam sakit jiwa, hamil lalu diambil oleh dia, tapi anaknya tidak diblur oleh Densu dan Novi Pratiwi Novianti pada saat di podcast Densu. Nah, Densu ini apakah punya izin legalitas untuk menyiarkan hal-hal tersebut? Selama tidak ada delik yang muncul dalam siaran tersebut, kita tidak akan permasalahkan. Tetapi ketika ada unsur delik, anak kecil di bawah umur ya, yang masih belum mapan menurut saya, dieksploitasi seperti itu. Nah, ini akan kami permasalahkan juga gitu. Saya sudah persiapan tim untuk membedah ini. Pasal apa Bang rencananya nanti akan dilaporkan jika nantinya jadi? Kami akan melaporkan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Itu dulu satu. barang bukti apa Sebagai aja? terlapornya mungkin Densu dan Pratiwi Novianti.
Barang bukti apa aja yang Barang dibawa? buktinya video, screenshotan, komentar, statement dan lain-lain. Ya, yang menyatakan bahwa ini anak orang gila dan lain-lain. Ini kan kita pikirkan bagaimana kelangsungan hidup anak ini nanti ketika otaknya sudah utuh, bisa memahami situasi tempat. Dia akan melihat jejak digital itu. Dia akan besar dan akan menjadi olok-olokan kawannya. Mana Komisi Perlindungan Anak yang dibentuk oleh negara? Kemana Komisi Perlindungan Anak? Tidur? Hah? Nanti keluar ketika kasusnya udah viral. Kemana Kalau nggak mampu menjabat Komisi Perlindungan Anak, ganti dengan kami. Kami mampu. Kalau kalian nggak bisa membersih-bersih negara ini dari korupsi, ganti, kami mampu. Masih banyak pejabat yang berintegritas yang akan membantu Pak Prabowo. Karena kasihan Pak Prabowo kalau harus bekerja sendiri. Kalau di sekitarnya ini orang-orang lip service semua gitu, retorika yang akan mengkeroposi kabinet Pak Prabowo. Kalau memang nggak mampu, bilang. Kami banyak putra bangsa yang lebih kredibel, yang mampu menggantikan posisi mereka sesuai dengan disiplin ilmu yang kita punya. Gitu. Pendidikan yang bermanfaat bagi bangsa Bang, ini. kemarin Tenopi dilaporkan pasal apa Bang? Kalau gitu? Pasal 27A, ya. Pasal 27A junto pasal 45 ayat 4. Terkait statement Alvin Lim, Abang katanya itu mempertanyakan bukan pernyataan ya Bang? Mempertanyakan soal Saya sudah mempelajari itu, saya sudah konsultasi juga dengan pihak LQ ya, karena kami Pembasmi bergabung dengan LQ ya. Kami dari Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia atau Pembasmi bergabung dengan LQ untuk membedah masalah ini. Jadi ini kita akan melakukan kegiatan hukum ya yang berkaitan dengan delik aduan absolut dan delik relatif atau delik biasa. Jadi nanti kita bedah sejauh mana kita bisa menyikapi ini. Walaupun tanpa Agus kita akan bergerak sendiri karena kita mempunyai fungsi kontrol sosial di bidang hukum. Jadi saya akan terus bekerja ini ya, membuktikan bahwa saya orang kredibel di dalam hal ini dan saya tidak mau dilecehkan oleh Novi untuk yang kedua kalinya. Yang Abang sorot itu apa sih dari Yayasan Tenopi? Ada beberapa statement dari mantan wali kota kita ya, Arif Wismansyah ya. Statement beliau walaupun dianggap Novi itu sudah selesai, tapi kami minta sebagai masyarakat yang kurang puas, minta diaudit lagi. Walaupun yayasan katanya tidak bisa diaudit. Yayasan yang tidak bisa diaudit apabila yayasan yang memenuhi standar operasi. Tapi kalau yayasan yang semi ilegal nggak bisa itu menggunakan Permensos. Jangan mengada-ngada ya. Karena Undang-Undang Perdata itu harus detail karena berkaitan dengan tata usaha negara. Harus detail ya. Alvin Lim mau dilaporkan oleh Tenopi rencananya dan itu juga memang dari saran Bang Hotman juga. Seperti apa Bang tanggapan? Hotman Paris itu kan pengacara nggak ngerti hukum pidana dari dulu, asal cuap-cuap aja, gitu loh. Kalau dia berbicara begitu, menghasut orang untuk melaporkan Alvin Lim, dia sebagai apa? Dia sebagai kuasa kah? Sebagai apakah? Saya berbicara selalu menunjukkan kuasa. Ini saya kuasa dan saya selalu berbicara berdasarkan kepentingan kuasa hukum klien saya. Tapi Hotman Paris nggak pernah menunjukkan kuasa, ngoceh, cuap-cuap. Makanya saya pernah ngomelin Hotman Paris. Kamu jangan ikut-ikutan. Gitu loh. Apa aja kasus viral, kamu ikut-ikutan. Ketika orang nyerang kamu bilang, kamu pansos. Apa kamu Hotman? Hah? Kamu tuh, aduh, udah jatuh kamu kredibilitasnya. Kalau sering menghina orang. Ya, kamu sering menganggap kami cetek. Gitu. Kami junior kamu dianggap cetek sama kamu. Kalau misalkan jadi dilaporkan besok gimana Bang tanggapan Alvin? Ya kami akan protes lah, karena deliknya kan tidak masuk. Itu bentuk pertanyaan. Kalau dipaksakan masuk, ada apa? Kami akan ada upaya hukum. Kami akan ke Propam. Berarti itu bisa dibilang Alvin Lim ini mempertanyakan bukan pernyataan? Iya, mempertanyakan. Berarti Ya. Alvin Lim sendiri mengaku gak gentar katanya Bang. Mungkin tanggapan Abang seperti apa? Gimana? Gak gentar untuk menghadapi laporan nantinya kalau jadi dilaporkan Novi? Kan gini, kita ini kan sebagai penegak hukum ya, 4 pilar dalam penegakan hukum juga harus membenahi sistem hukum di Indonesia, jangan sampai acak adut gitu. Ada pasal 1816 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kuasa itu tidak boleh dikeluarkan banyak dalam satu perkara. Ini kan kayak nasi uduk. Habis ini dikuasakan, pindah lagi kuasanya ini, tambah lagi kuasa tambahan, panggil lagi pengacara nih, gabung lagi, kurang kuat tambah lagi. Bila perlu undang pengacara Amerika suruh serang saya sama Alvin Lim. Gitu. Tahu HP-nya satu kok ngapain panggil banyak pengacara? Saya saja sama Alvin Lim, saya bilang Alvin Lim, kalau kamu panggil lagi orang saya mundur. Saya nggak mau karena saya nggak biasa rame-rame. Gitu. Saya pengacara, saya berilmu, saya belajar tentang konstruksi hukum, tentang mekanisme peradilan dan lain-lainnya. Jadi saya nggak mau beramai-ramai. Kalau begini kan isinya bikin rancu.
Datang yang satu, saya pengacaranya Novi, kuasanya ada. Begitu ditanya, ada ribut, kayak saya aja. Untung saya pinter waktu itu. So, dia bilang dijanjiin besok Pak ya, tanda tangan surat kuasa. Saya bilang, ntar dulu, bikin video dulu. Kan saya pinter. Nah, dia kejebak di situ. Gitu. Dia bilang saya bukan kuasa hukumnya. Jangan salah, kamu menipu saya ya. Oke, tanda tangan kuasa tidak. Tetapi kuasa lisan kamu sudah buat. Saya jangan ditipu, saya udah tahu. Gitu loh. Bang, setuju kan mungkin dengan pernyataan dengan Alvin Lim kalau Hotman itu bukan pakar hukum dan gimana Bang tanggapan? Gini, pakar hukum itu kan tergantung dari publik yang menilai ya. Bukan kita. Ya, kalau Alvin Lim itu bebas lah. Itu multi tafsir menurut saya. Karena Hotman juga kan kita tidak boleh apa ya? Tidak boleh juga menjustifikasi bahwa Hotman ini bukan pakar hukum. Buktinya Hotman ini kan namanya besar, kan gitu. Terlepas dari dia itu di bidang pidana atau di bidang kepailitan, ya kan. Tapi orang semua tahu Hotman kok, gitu loh. Orang tahu Hotman. Dan saya juga banyak belajar dari Bang Hotman tentang bagaimana cara memanage diri saya agar saya bisa menjadi pengacara populer, sehingga saya menjadi pengacara papan penggilesan gitu loh. Saya baru papan penggilesan ya, belum papan atas. Tapi saya sering ngalahin pengacara papan atas. Jadi bagaimana caranya saya membranding diri saya itu saya belajar dari banyak senior saya, termasuk Hotman Paris. Salah satu orang yang saya dulu sangat gemar dengan beliau. Banyak cara-cara beliau yang saya ikutin gitu. Termasuk cincin ini. Ya, walaupun ini belum berlian, tapi saya ngikutin beliau nih. Tapi ya. perihal abang disebut pengacara gak ada kerjaan gimana Bang tanggapan? Apa? Pengacara gak ada kerjaan disebut seperti itu gimana tanggapan abang? Memang saya nggak ada kerjaan. Kalau pengacara ada kerjaan, ada gajinya dong. Hah? Pengacara itu nggak ada yang punya kerjaan. Pengacara itu pengangguran asli, tapi dilegalkan oleh negara. Bahkan ada kerjaan aja saya nggak kerjain. Banyak rekan saya yang ngerjain. Karena ada beberapa puluh pengacara di kantor saya. Saya punya 5 kantor pengacara. 5-5-nya terisi dengan pengacara. Jadi saya banyak nggak kerjanya. Saya lebih senang di rumah, telepon-telepon. Gimana perkara ini? Nomor sekian, sudah sejauh mana? Bagaimana replik kamu? Bagaimana eksepsi kamu? Saya lebih baik begitu daripada saya kerja. Gitu. Bang, soal pernyataan Bang Alvin Lim pernah dipenjara bahkan mempertanyakan 9 naga itu gimana Bang tanggapannya? Oh, itu tanya Pak Alvin Lim lah. Kalau gitu ya, bukan domain saya itu. Saya nggak bisa jawab karena beliau statement. Oke? Oke. Saya buat laporan.